Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Nama saya Moli Fatimah Zahro, NPM 19751045 dari Agribisnis 3B. Metode penilaian plain sheet. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, metode penilaian hasil value. Yang kedua, metode cost comparison. Dan yang terakhir, economic analysis. Yang pertama yaitu metode penilaian hasil value. Faktor-faktor yang dianggap penting untuk penilaian masing-masing lokasi. Yang pertama yaitu pasar, kedua pengangkutan, ketiga bahan baku, keempat tenaga kerja, dan yang terakhir tenaga listrik. Contoh metode penilaian hasil value. Ini penilaian lokasi untuk mendirikan pabrik tapioka. Kebutuhan pabrik itu ada pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan iklim. Nah, faktor-faktor metode penilaian hasil value itu yang pertama pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik. Nilai idealnya pada pasar yaitu 35, di antara kota A, kota B, dan kota C yang mendekati yaitu 35. Kemudian pengangkutan nilai idealnya 35 antara kota A, B, dan C yang mendekati yaitu kota A dan kota B. Pada nilai bahan baku yaitu 15 antara kota A, B, dan C yang mendekati yaitu kota C. Selanjutnya tenaga kerja yang mendekati 10 antara kota A, B, dan C yaitu kota B. Tenaga listrik yang mendekati 10 yaitu kota A, dan yang terakhir iklim nomor 5 yaitu kota A. Dijumlahkan yang mendekati 110 yaitu 91. Nah, pada metode penilaian hasil value, sebuah lokasi dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting bagi sebuah pabrik. Nah, faktor-faktornya itu ada pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, dan tenaga listrik. Kemudian didapat kesimpulan bahwa lokasi yang dipilih adalah lokasi yang mempunyai nilai paling tinggi. Pada contoh di atas, yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu kota B dengan jumlah 91. Yang kedua yaitu metode perbandingan biaya. Nah, biaya yang diperbandingkan untuk pemilihan lokasi pabrik dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu biaya atau harga bahan. Biaya atau harga bahan merupakan harga pembelian ditambah dengan transportnya. Yang kedua yaitu biaya pengolahan. Biaya pengolahan ini meliputi seluruh biaya operasi ditambah dengan biaya-biaya yang perlu dipertimbangkan dari item-item biaya seperti gedung, bangunan, dan pajak. Dan yang ketiga yaitu biaya distribusi. Biaya distribusi bisa dilihat dari pengalaman yang lalu sebagai patokan dari suatu pengetahuan mengenai market area, yaitu akan menentukan ketepatan yang dapat dipercaya. Contoh metode perbandingan biaya. Perbandingan biaya produksi per karung tapioka sampai ke tangan pelanggan. Nah, di sini jenis biayanya ada bahan baku, bahan bakar, dan tenaga listrik, biaya pengerjaan atau operasi, biaya lain-lain. Biaya lain-lainnya dapat berupa biaya administrasi, asuransi, pajak, bunga pinjaman, pengepakan karung dan karung rusak, biaya penjualan, dan biaya pengangkutan ke pasar antara kota A, B, dan C. Setelah dijumlahkan, kota A mendapatkan nilai 126.000, kota B 119.000, dan kota C 141.000. Nah, pada prinsip perbandingan biaya ini, lokasi yang dipilih biasanya tuh memiliki harga yang lebih rendah. Sebagai biaya itu apabila biaya yang dikeluarkan lebih kecil, maka akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Apabila tidak menerapkan prinsip ekonomi tersebut, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian.
Jadi dapat disimpulkan, metode perbandingan biaya ini yaitu lokasi yang dipilih adalah lokasi dengan biaya terendah. Pada contoh di atas, antara kota A, B, dan C, setelah dijumlahkan yang memiliki biaya terendah yaitu kota B dengan 199.000. Selanjutnya yaitu economic analysis. Economic analysis ini biaya operasi atau operasional cost-nya meliputi biaya sewa, biaya ongkos pengangkutan, biaya buruh, pajak, harga listrik, dan biaya lain-lainnya yang termasuk operasi. Nah, biaya-biaya ini dibuat daftarnya, lalu dibandingkan untuk masing-masing alternatifnya. Dengan membuat suatu daftar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penentuan lokasi ini akan mempermudah untuk mengandalkan perbandingan dan membantu dalam penilaian yang bersifat menyeluruh mengenai alternatif-alternatif lokasi tersebut. Sebagai contoh, metode economic analysis. Faktor ekonomi dan sosial. Ada beberapa. Yang pertama, biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, pajak, listrik, biaya operasional total. Nah, kota A, kota B, kota C memiliki masing-masing perbedaan. Kota A memiliki biaya yang tinggi, kota B sedang, dan kota C memiliki biaya yang rendah. Dalam metode economic analysis ini, sikap masyarakat itu mempunyai faktor penting dalam penilaiannya. Kota A ini memiliki indiferen sangat baik, kota B menghendaki atau cukup, dan kota C indiferen kurang. Nah, mana ada sih orang yang memilih lokasi pabrik apabila sikap masyarakatnya itu indiferen kurang? Lebih baik memilih yang A dan B. Tetapi kita sebagai makhluk hidup harus memilih di antara keduanya. Kota A memiliki nilai tinggi tetapi indiferen sangat baik sikap masyarakatnya. Sedangkan kota B menengah dan cukup dan biayanya juga cukup. Sedangkan kota C harganya murah tetapi indiferen masyarakat itu kurang. Jadi sikap masyarakatnya itu kurang gitu. Di antara dua ini kita harus memilih yang tengah, yaitu kota B. Dengan biaya yang murah dan sikap masyarakatnya itu menghendaki adanya pabrik tersebut. Jadi dapat disimpulkan, jika hanya mempertimbangkan biaya operasi, maka lokasi pabrik yang akan dipilih adalah kota C. Itu biaya karena yang paling murah. Namun, jika integrible faktor diperhitungkan, yaitu sikap masyarakat tadi, maka lokasi yang paling baik untuk mendirikan pabrik tapioka adalah di kota B. Ini karena biaya operasionalnya itu menengah dan masyarakat itu menghendaki pabrik tersebut. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.